Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo guys, nama saya Tri Asyifa Lestari dengan NPM 205060159 kelas 4D. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah video vlog tentang peninggalan pada masa Kesultanan di Banten untuk memenuhi salah satu tugas budaya Sunda. Nah, di sini saya sudah berada di tempat yang pertama, yaitu Keraton Kaibon yang berlokasi di Serang, Banten. Nah, ini perjalanan menuju masuk ke Keraton Kaibon ya guys. Saya sudah memasuki di tempat peninggalan dari masa Kesultanan Banten ini yang bernama Keraton Kaibon. Yuk guys, disimak bagaimana sih sejarah Keraton Kaibon ini. Sejarah Keraton Kaibon. Keraton Kaibon merupakan peninggalan dari masa Kesultanan Banten atau periode Islam yang dibangun pada tahun 1815. Ditinjau dari namanya Kaibon atau keibuan. Keraton ini dibangun untuk Ibunda Sultan. Keraton Kaibon merupakan bekas kediaman Sultan Syafiyuddin, seorang Sultan Banten yang memerintah sekitar tahun 1809 sampai 1815. Saat Sultan wafat, kedudukannya digantikan oleh putranya yang baru berusia 5 tahun. Untuk sementara waktu, pemerintahan dipegang oleh ibunya, yaitu Ratu Aisyah. Keraton ini masih digunakan sampai dengan masa pemerintahan Bupati Banten yang pertama yang mendapat dukungan Belanda, yaitu Arya Adi Santika, sebagai pengganti pemerintahan Kesultanan Banten yang dihapuskan mulai tahun 1816. Pada tahun 1832, situs cagar budaya Keraton Kaibon dibongkar oleh pemerintahan Hindia Belanda. Yang tersisa berupa pondasi, tembok-tembok bangunan, dan gapura-gapura keraton. Riwayat penanganan atau penelitian dan pelestarian situs cagar budaya Keraton Kaibon dipugar oleh proyek pelestarian atau pemanfaatan peninggalan sejarah dan purbakala pada tahun 1991 atau 1992 hingga 1993 atau 1994. Kegiatannya berupa perbaikan gapura pintu gerbang. Nah, di sini juga kita harus menjaga kebersihannya ya guys, supaya pengunjung yang datang ke Keraton Kaibon merasa lebih nyaman. Tempat ini sangat bersih dan indah banget loh guys.
Selanjutnya, saya menuju perjalanan ke tempat yang kedua, yaitu kawasan wisata ziarah Banten Lama. Dari tempat Keraton Kaibon yang tadi saya kunjungi pertama, itu jaraknya tidak begitu jauh ya teman-teman. Di tempat penziarahan Banten Lama ini sangat ramai pengunjung, apalagi hari weekend ya teman-teman. Nah, saya sudah sampai dan akan memasuki tempat penziarahan Banten Lama ini. Saya sudah masuk ke tempat wisata ziarah Banten Lama. Dan di sini juga sama harus menjaga kebersihannya. Sendal pun harus dilepas ya guys. Setelah pintu masuk terdapat kotak amal. Nah, di situ kita memberinya seikhlasnya kita saja. Yuk simak juga penjelasan sejarah Banten Lama ini. Kisah Kesultanan Banten atau Banten Lama. Banten sebagai suatu wilayah telah dikenal sejak awal abad ke-14. Sejarah berdirinya Banten sebagai kesultanan dan salah satu kerajaan di Indonesia berawal dari pelabuhan yang sangat terkenal, disinggahi oleh kapal dagang dari berbagai wilayah hingga ke orang-orang Eropa. Kemudian menjadi penjelajah di Indonesia. Sebuah negara yang disebut Panten sudah dikenal pada tahun 1330 yang dikuasai oleh Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Majapahit Gajah Mada. Saat itu ada dua kerajaan terbesar di Nusantara, yaitu Demak dan Majapahit. Pada tahun 1524 sampai 1525 berdatangan para pedagang Islam ke Banten yang menandakan dimulainya sejarah berdirinya Banten dalam aspek penyebaran agama Islam di Banten. Tahun 1524, Sunan Gunung Jati dan gabungan dari Kesultanan Cirebon dan Demak mendarat di pelabuhan Banten dengan fokus untuk merebut Banten Girang. Pada 1527, Maulana Hasanuddin dan ayahnya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati merebut Girang Banten dari Prabu Pucuk Umum yang sangat itu memeluk agama Hindu dan mendirikan Kesultanan Banten. Sebelumnya, Sultan Demak mengangkat Maulana Hasanuddin sebagai Bupati Banten. Sejarah berdirinya Banten sebagai kesultanan dimulai pada pertimbangan Sultan Banten pertama, yaitu Sultan Hasanuddin. Kemudian mulai memerintah sejak 1552 sampai 1570. Hal ini sekaligus menandakan bahwa Banten telah menjadi kerajaan Islam sejak pengambil alihan kekuasaan oleh Demak melalui Hasanuddin. Penerus Maulana Hasanuddin adalah Maulana Yusuf yang memperluas wilayah kekuasaan Banten ke daerah pedalaman. Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa atau 1651 sampai 1683 dengan kepemilikan armada yang mengesankan. Bahkan konon
mengupah orang Eropa untuk bekerja di Kesultanan Banten. Untuk jalur pelayaran, Banten juga menaklukkan Kerajaan Tanjung Pura di Kalimantan Barat pada 1661. Sayangnya, pada 1680 muncul di Kesultanan Banten dalam bentuk antara Sultan Ageng dan yaitu Sultan Haji yang dimanfaatkan oleh VOC untuk mendukung Sultan Haji sehingga perang saudara. Perang ini menyebabkan Sultan Ageng terdesak dan mundur ke selatan pedalaman Sunda bersama dengan hal-hal lain. Namun, beliau berhasil ditangkap pada 14 Maret 1683 dan diasingkan serta ditahan di Batavia. Kedua hal lainnya yaitu Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf ditangkap oleh VOC pada 1683 dan 1684. Di sini tampak luarnya Banten lama, dan di sini juga ada parkiran untuk yang membawa kendaraan motor. Sekian video vlog dari saya, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.